Pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Igniosata Ekolo. Saya mahasiswa Universitas Timor, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang botani tumbuhan tinggi. Pada mata kuliah ini saya mempresentasikan pada subkelas Alismatidae, Archidae dan Comelinidae. Yang pertama kita lihat tentang subkelas dari Alismatidae. Di sini anak kelas dari Alismatidae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, habitusnya berupa herba akuatik atau tumbuhan daerah lembab. Yang kedua, berkas pembuluh kurang berkembang dan tidak mengandung lignit. Yang ketiga, daun umumnya tunggal berseling atau kadang-kadang berhadap atau berkarang dengan pertulangan daun sejajar. Yang ketiga, bunga umum besar dan menarik, tapi kadang-kadang kecil dan tidak menarik. Yang berikut kita lihat ordo pada Alismatidae. Yang pertama itu Alismatales, tumbuhan akuatik atau semi akuatik, biji tanpa endosmer, bunganya mempunyai kelopak dan mahkota. Bunga biasanya didukung oleh daun penumpung yang kecil, bakal buah di atas opokarpus. Spesiesnya Limnocharis lava, nama daerah itu Genjer, berasal dari Jawa dan Sunda. Manfaatnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan ternak babi. Di Indonesia, tumbuhan yang mudah sering dimanfaatkan untuk orang itu digunakan sebagai sayuran. Walaupun sering dimanfaatkan orang, apabila tumbuhan ini dalam jumlah banyak dapat berperan sebagai gulma. Yang ordo berikut itu Hydrocarytales. Ciri umumnya ordo hampir sama dengan Alismatales. Spesiesnya itu Hydrilla verticillata. Nama daerahnya itu Ganggang, berasal dari Sunda. Manfaat tumbuhan ini sering digunakan sebagai hiasan pada akuarium. Yang berikut subkelas yang kedua itu Archidae. Anak kelas Archidae mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Bentuk tumbuh dari anggota subkelas ini banyak yang tidak umum, bagian anggota monokot karena bentuk pohon, semak, dan ada yang memanjat. Daun dari kebanyakan anggotanya mempunyai pertulangan daun yang menyirip atau menjari. Yang berikutnya itu bentuk daunnya ada yang berlekuk dan ada yang majemuk. Anggota dari subkelas ini ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Yang berikut, biji banyak mengandung minyak sebagai hasil penyimpanan cadangan makanan dari endosper. Ordo-ordo pada Archidae yang pertama itu Archales, yang kedua itu Pandanales, dan yang ketiga itu Aranales. Yang berikut itu subkelas dari Comelinidae. Anggota dari subkelas Comelinidae adalah kebanyakan berupa tumbuhan herbal dengan daun berseling atau basal. Penampilan bagian-bagian vegetatifnya sebagai mirip dengan rerumputan. Anak kelas dari Comelinidae mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, hampir semua anggota berupa tumbuhan herba, sangat jarang dan berkayu. Yang kedua, daun dengan pertulangan sejajar, duduk dan tersebar. Yang ketiga, bunga dengan bagian-bagian kelipatan tiga. Pada beberapa familia perhiasan bunga dapat dibedakan antara calyx dengan corolla, akan tetapi pada beberapa familia perhiasan bunga sangat reduksi dan tidak kelipatan tiga. Stamen parumnya 3 atau 6, jarang 1, 2 atau banyak. Yang berikut itu perakatan serabut. Manfaat dari subkelas Comelinidae. Tumbuhan yang termasuk dalam subkelas ini punya banyak manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Yang berikut, dapat dijadikan sebagai bahan obat, contohnya tanaman kunyit. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai tanaman hias karena ada beberapa spesies mempunyai bentuk morfologi yang menarik atau unik seperti tanaman sasangko. Yang berikut, dapat menaikkan taraf hidup manusia karena ada beberapa jenis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Yang berikut, dapat dimanfaatkan sebagai industri rumah tangga atau kerajinan
seperti para tanaman bago. Sekian dan terima kasih.